Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Ada berita yang sangat menggembirakan untuk negara kita, yaitu berita yang disampaikan oleh Bank Dunia atau World Bank menyatakan bahwa tahun 2024 dan 2025 ekonomi Indonesia melampaui Amerika dan China. Nah, itu berita yang sangat menggembirakan. Dan berita ini pun tidak sekedar hoak atau informasi ya. Ini disampaikan dari sumber dikutip dari CNBC Indonesia. Hal ini pun Bank Dunia katakan ternyata berdasarkan data yang ada saat ini. Jadi data bukan berita bohong ya. Bank Dunia atau World Bank memperkirakan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melaju lebih cepat dibandingkan Amerika Serikat dan China mulai tahun 2024 mendatang, di mana pada tahun itu disebut bahwa ekonomi China terus melambat, melambat, sedangkan Amerika ada perbaikan data. Ini adalah edisi Juni tahun 2023. Dunia pun memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 akan mencapai sebesar 4,9%. Meski masih jauh ya, lebih rendah daripada tahun 2022, yaitu Indonesia itu sebesar 5,3%. Cukup bagus ya. Dan setelah COVID dan Indonesia masih pertumbuhan ekonomi masih 5,3, yang saat kemarin itu yang terbaik dunia lah Indonesia ya. Nah, dan pada tahun 2024 pun tidak ada perubahan. Tapi pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia pun disebut akan kembali naik ke level 5%. Namun jika dibandingkan dengan Amerika pada tahun 2024 pertumbuhannya pun akan kembali melambat dengan perkiraan turun 0,8% daripada Januari 23 yang sebesar 1,6. Sedangkan tahun 2025 pertumbuhannya pun baru akan melesat menjadi cuma 2,3%, jauh di bawah Indonesia. Cukup membanggakan untuk jadi warga Indonesia saat ini ya. Sedangkan Cina ya, sekarang Cina yang raksasa ekonomi dunia sekarang ini ya. Pada tahun 2024 perekonomiannya menurut Bank Dunia pun akan melemah ya, menjadi hanya tumbuh sekitar 4,6, masih di bawah Indonesia kan. 4,6 ini baru cuma sekedar prediksi menurut data-data di lapangan. Namun pada tahun 2024 nanti kita pun akan ganti pemimpin yang biasanya juga akan diikuti oleh ganti menteri, ganti kabinet. Jadi ini hati-hati ya, hati-hati dalam memilih pemimpin ya. Jangan sampai terjadi perubahan presiden, kabinet dan segala macam bukan membaik malah menurun. Maka dari itu
pilihlah yang betul-betul memang mempunyai visi, misi yang mendekati Pak Jokowi. Ya, kita harapkan lebih bagus dari Pak Jokowi, tapi minimal ya bisa sama Pak Jokowi. Kenapa? Karena Indonesia ini sekarang ini dalam kondisi yang betul-betul sesuai dengan jalur yang kita harapkan. Nah, sementara untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi seperti ini, bahkan mungkin ya lebih tinggi dari yang diprediksi oleh Bank Dunia. Ya. Jadi mudah-mudahan lah dengan ganti presidennya nanti kita semua harus peduli, harus peduli siapa yang harus kita pilih untuk bisa meneruskan kerja nyata Pak Jokowi. Ya. Dan di antara tiga ini calon presiden yang sekarang sudah muncul di permukaan ya, satu Pak Ganjar yang duyung PDI, Pak Prabowo dan Anies. Kalau dari informasi yang beredar atau dari survei-survei ya, itu Pak Ganjar yang nomor 1. Nah, secara pribadi saya juga melihat bahwa Pak Ganjar itu mempunyai kemiripan dengan gaya-gaya pemilih Pak Jokowi. Seperti seiring turun ke bawah, sehingga rakyat di bawah itu sangat menyenangi. Terus yang kedua, Pak Ganjar terang-terangan dia berani frontal dengan aliran garis keras. Contohnya kayak teroris, radikalis, itu terang-terangan Pak Ganjar nyatakan seperti itu. Yang saat jadi gubernur ya. Saat ini masih juga gubernur. Maka dari itu, mari jangan sampai kita salah memilih calon presiden Indonesia. Ya. Kita harus sepakat agar supaya kelangsungan negara kita ini betul-betul terjaga demi anak cucu kita. Terima kasih. Merdeka.